wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak berangkat? Kenapa? Sakit? Untuk mengabsen pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, nanti setiap yang akan tunjuk, kalian silakan sebutkan makanan kesukaan kalian. Bisa? Baik, yang kalau panggil namanya nanti angkat tangan, sebutkan makanan kesukaan kalian. Misalnya, kakak panggil Isna, nanti Kak Isna sebutin makanan kesukaannya. Ayam geprek, seperti itu, paham? Tapi makanannya bukan yang ini dalam tanda kutip sesuai dengan tema kita nanti. Jadi makanannya yang simpel-simpel saja, gitu. Yang pertama, Aksa Sidia Angga, nasi goreng. Afifah Wulandari, nasi goreng. Ini sama satu rumah, Pak. Alika Asyabia Naufalin, telur. Amira Ainul Zahra Hidayat, nasi goreng sama juga. Aska Dias Al-Hafid, oke. Bagas Rizky Adityo, ayam apa? Ayam goreng. Dede Farihatun Nisa, mie ayam, oke. Dia Ajeng Kartika Sari, ayam goreng. Farisa Akumona Iskandar, nasi goreng. Gali Estiawan, ayam bakar. Haikal Askan Rizani, gulai ayam, mie ayam. Helwa Najibah, nasi goreng. Ini banyak yang suka nasi goreng ya. Kemudian Muhammad Yafi Ulya, ayam bakar. Muhammad Faisal Farros Faruti, ayam bakar. Muhammad Firza Mikael, ayam bakar. Ini yang tidak berangkat namanya siapa? Denis. Oke, yang tidak berangkat cuma satu nih. Oke, sekarang kita langsung belajar bersama mengenai hukum halal dan haram. Sebelum kita mulai belajar dari hukum halal dan haram, kita simak dulu video pembelajaran dari Omar dan Hana. Di sini ada yang suka nonton Omar dan Hana? Suka? Simak baik-baik ya. Nanti di akhir video ini kakak tanya apa yang kalian simak dari video ini.
Berapa semuanya? Wah, banyak nih barang. Mestilah. Yang penting kan pilihan halal. Halal tu. Aku halal apa? Jadi korang. Okey, Mama. Ya. Jom sederhanakan yang halal. Kaya rasa kebaikan. Halal mencari kita pastikan. Halal ini kita. Satu. Dengan bismillah kita mulakan. Kebahan diizinkan Allah. Elok dan bersih kita pastikan. Mesti sedar insyaAllah. Nak lagi muda, kita boleh cari logo halal. Wah, okey Papa. Mama boleh carikan logo halal? Boleh? Oh, mana cari sama-sama. Halal aliflah, itu halal. Oh, maju bersama dan jumpa. Logo halal dan jumpa. Yeay, Alhamdulillah. Satu, dengan bismillah dan mulakan. Guna bahan zikir Allah. Elok dan bersih kita pastikan. Berasa Sedapnya, orang suka halal. Halal boy. jom kita utamakan yang halal. Halal itu baik untuk kita. Kalau nak cari kita pastikan. Halal pilihan kita. Halal pilihan kita. Simak musik resipi. Mana suka sangat. Maka siklat hati. Pasti menjadi. Baik, sudah kita simak video tadi. Coba kita tes untuk mengetes kalian tadi menyimak atau tidak. Mau kakak tanya. Yang namanya Talita Hasna Al-Fathu. Tadi Omar dan Hana sebelum makan itu membaca apa ya? Iya betul. Yang namanya Aska Aulia Ramadan. Mana? Aska Aulia Ramadan. Askia, oh Askia, Askia. Coba Mbak Askia tadi di video Omar dan Hana sebelum kita makan, kita pastikan dulu dalam bungkus makanan itu ada logo apa? Warnanya apa? Hijau, ya betul. Oke, jadi sebelum kita makan, kita pastikan dulu sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang halal. Kita belajar apa sih definisi dari halal dan haram? Definisi halal dan haram bisa dibaca nggak dari belakang? Nggak bisa dibaca? Bisa. Coba kakak mau minta tolong bacakan yang paling belakang yang bicara sendiri itu siapa? Kamu namanya siapa? Noval. Ya coba Noval bacakan poin yang A, definisi dari halal. Bisa dibaca nggak? Bisa, coba dibaca. Syariat.
hukum halal adalah segala sesuatu yang baik kalau dipupuk akal dan jiwa. Oke, terima kasih Naval. Jadi diulang ya. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, ini digunakan untuk dilaksanakan atau digunakan. Ada yang mendefinisikan juga hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Kemudian definisi dari haram sendiri adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, tidak diperbolehkan juga dapat dimaknai tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan ataupun dilaksanakan. Ada juga ulama yang mendefinisikan bahwa haram adalah segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan. Jadi sesuatu yang halal itu mendapatkan pahala, sedangkan sesuatu yang haram itu mendapatkan dosa. Pintar sekali. Nah, dasar hukum halal dan haram ini tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan Allah bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dasar hukum halal dan haram ini juga tercantum dalam hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Selanjutnya, apa saja sih yang menyebabkan hukum halal dan haram itu tersendiri? Yang pertama, dari zat asal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Nah, jadi untuk bangkai, darah, dan babi dari zat asalnya itu sudah haram. Jadi misal dalam proses pengolahannya, mau misal daging babi mau kita olah menjadi apapun, itu hukumnya tetap haram. Jadi mau disemur, mau dibikin sate, dipanggang, dan lain sebagainya, itu tetap hukumnya haram karena dari zat asalnya sudah ditentukan bahwa daging babi itu haram. Selanjutnya dari sifat asalnya. Nah, kalau sifat asalnya ini perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat itu walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Misalkan ini namanya siapa? Misalkan Hani pengen makan ayam, ayam zat asalnya halal atau haram? Tapi kalau Hani memperoleh ayamnya dengan mencuri, ayamnya jadi halal apa haram? Jadi haram itu bukan hanya dari zat asalnya, tetapi juga dari cara memperolehnya. Kemudian yang terakhir, halal dan haram ditinjau dari proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Nah, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal ataupun haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan
Selanjutnya adalah penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama dapat diterapkan dalam hal sikap. Yang kedua, penerapan dalam perilaku, dan yang ketiga adalah penerapan dalam konsumsi. Nah, materi pada kali ini kita lebih fokus pada penerapan dalam konsumsi, yaitu pada makanan. Nah, contoh penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peduli dan saling mengingatkan teman untuk mengonsumsi makanan halal. Yang kedua, memilih jajan di kantin sekolah atau warung yang bersertifikat halal. Nah, ini poin penting yang sering kita lakukan ketika berjajan. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, yang ini bentuknya yang kemasan ya. Jadi dalam proses membeli jajan, kita lihat dulu nih dalam jajan kemasannya ada logo halalnya atau tidak. Alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia yang mayoritas agamanya Islam. Jadi kemungkinan besar jajan yang kita temui mungkin di sekolah kita itu ada logo halalnya. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung bahan haram seperti gelatin dari babi ataupun alkohol. Nah, ini alkohol yang biasanya digunakan untuk jadi mabuk, hukumnya halal atau haram? Ya, benar. Nah, ini materinya sudah selesai. Sepertinya untuk materi halal dan haram kalian sudah menguasai ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain bersama. Tapi sebelum kita bermain bersama, ini bermainnya adalah tebak-tebakan. Nah, sebelum bermain tebak-tebakan, kita ice breaking dulu agar lebih semangat nih. Udah ada yang doyong kanan dan doyong kiri ya, biar semangat. Nanti kita nyanyi bersama. Nah, yuk semuanya simak baik-baik. Kita simak satu kali, nanti setelah kita simak, kita bernyanyi bersama. Aku adalah anak yang soleh. Aku adalah anak yang soleh, selalu riang serta gembira, tak pernah malas sholat dan ngaji. Ada rezeki aku berbagi. La 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 la. La 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 la. Setiap hari aku berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Larangan Allah aku jauhi, perintah Allah aku taati. La 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 la. La 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 la. Bisa? Bisa nggak? Ya, nanti gerakannya ikut ya. Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Dicoba dulu bareng-bareng biar bisa. Itu yang tidur boleh dibangunin nggak ya? Kita nyanyi bareng-bareng. Apa lagi sakit? Enggak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Nanti kalau gerakannya lalala putar tangan, kalian ikut putar tangan ya. Kalau tekuk ikut. Oh, yuk kita mulai 1, 2, 3. Aku adalah anak yang soleh. Aku adalah anak yang soleh, selalu riang serta
Lebih semangat atau belum? Sudah. Selanjutnya kita akan bermain tebak-tebakan. Hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan hewan. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, hewan ini pertama. Nah, ini halal atau haram? Masa sih haram? Dari mana tahu haramnya? Ya betul, karena hewan ini bertaring. Beruang. Haram, sudah. Ya betul. Karena hewan predator darat yang memiliki taring sifatnya haram bagi dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah. Nah, di sini kalau hewannya bertaring, maka sifatnya haram. Coba tebak apa lagi hewan yang bertaring? Kucing, betul. Terus macan, lebih tahu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Hewan yang kedua. Simak baik-baik. Bebek halal. Sabar, sabar. Halal atau haram? Masa sih? Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan merupakan hewan yang buas. Ini bebek hukumnya halal. Bebek hukumnya halal. Tapi kalau misal dapatnya dari mencuri, jadi halal atau haram? Lanjut lagi. Hewan yang ketiga. Kuda. Nah, kuda asalnya halal tapi dihukumi makruh tanzih. Nah, dengan kata lain boleh dikonsumsi tapi alangkah baiknya tidak dikonsumsi. Jadi boleh dikonsumsi tapi lebih baik tidak dikonsumsi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hewan yang keempat. Kucing. Coba ya, kita berbeda. Sama seperti beruang sebelumnya, hewan predator darat yang memiliki taring itu dikarenakan haram. Nah, untuk kucing hukumnya haram walaupun kucing
Nah, kalau di sini keterangannya kelelawar itu hukumnya haram karena mempunyai cakar. Tapi selain cakar bisa kita lihat tadi di awal video kalau kelelawar mempunyai betul tadi. Jadi hukumnya haram untuk dikonsumsi. Yuk kita lanjut ke soal terakhir. Nah, dari nomor 1 sampai 5, kamu udah berapa nih? Yang pertama ya, masih ada 13 hewan ya. Good job. Kan nggak punya taring. Kali ini ternyata sebenarnya tidak menyenangkan dan halal selalu dikaitkan dengan hal yang baik. Nah, ini kecoa kan nggak punya taring. Kenapa ya? Kira-kira kenapa kok dihukumi haram? Selain tidak menyenangkan, kita lihat saja sudah jijik. Jadi sesuatu yang jijik bisa kita hukumi haram. Contoh lain sesuatu yang menjijikkan dan dihukumi haram. Babi. Terus walaupun bentuknya kecil tapi menjijikkan sehingga kita hukumi haram. Nah, tebak-tebakannya cuma 6 soal. Jadi siapa yang salahnya lebih dari 1 angkat tangan. Betul semua? Ya pintar. Nah, pembelajaran pada hari ini tentang halal dan haram sudah selesai dan kita akhiri. Nah, sebelum akhiri, kakak minta kalian tuliskan. Ini buat PR ya. Kalian tuliskan hewan apa saja yang dihukumi haram dan hewan apa saja yang dihukumi halal. Nah, di pertemuan selanjutnya kalian bawa 1 bentuk makanan snack yang ada logo halalnya, tapi di